Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Herlianingsih, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI 2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ICT yang diampu oleh dosen Muhammad Jamjam Nurul Muslim. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan membahas materi tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Berikut peta konsepnya. Yang pertama, memahami makna haji, zakat, dan wakaf. Haji, secara bahasa adalah menyengaja atau menuju. Oleh karena itu, kemudian banyak yang menyimpulkan pengertian haji sebagai menyengaja pergi ke tanah suci atau Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, serta menjalankan ketentuan-ketentuan ibadah haji sesuai ketentuan dengan tertib. Selama ini, pengertian haji yang berkembang di masyarakat adalah ibadah wajib yang dilakukan dengan cara mengunjungi Baitullah di Mekah. Selain itu, pengertian haji juga meliputi waktu dan cara tertentu yang harus dilakukan dengan tertib. Lalu hukum haji. Sebagaimana yang kita tahu, haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga hukum menjalankan ibadah haji ibadah wajib, terutama bagi mereka yang tergolong mampu. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ali Imran ayat 98. Yang artinya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 98. Nah, berdasarkan pada pengertian haji dalam ayat tersebut, haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu menjalankannya. Sama halnya ibadah wajib lainnya bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji, padahal termasuk dalam golongan mampu dan memenuhi syarat, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Pada akhirnya, hukum dari ibadah haji dikembalikan pada tingkat kemampuan masing-masing muslim. Pasalnya, seperti yang kita tahu, haji merupakan ibadah yang tidak murah. Untuk menunaikan ibadah ini, umat muslim harus menyiapkan sejumlah dana untuk bisa terbang ke tanah suci, serta menjalani hidup berhari-hari di sana. Selain terkait biaya, pengertian haji yang hukumnya dikembalikan pada kemampuan masing-masing juga didasarkan pada kemampuan fisik. Sebab, seperti yang dibahas sebelumnya, haji adalah ibadah yang dilakukan dalam serangkaian tata cara, sehingga akan dibutuhkan banyak tenaga dan fisik yang prima. Lalu waktu pelaksanaan haji. Seperti yang kita ketahui, haji adalah ibadah yang khusus hanya bisa dilakukan di tanah suci pada waktu tertentu. Dalam 1 tahun, ibadah haji hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaannya, Baitullah penuh dengan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia. Adapun yang dimaksud waktu tertentu dalam ibadah haji, yaitu pada bulan Zulhijjah mendekati Hari Raya Idul Adha. Rukun haji. Adapun rukun-rukun haji diantaranya meliputi niat ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Nah, kelima rukun haji harus dikerjakan setiap jemaah. Apabila tidak, maka dapat berkurang nilai dari ibadah haji seseorang. Lalu kewajiban haji. Selain rukun-rukun yang disebutkan tadi, ibadah haji juga mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dikerjakan oleh jemaah. Berbeda dengan rukun, kewajiban-kewajiban ini tidak akan membatalkan nilai ibadah haji apabila terlewat atau tidak dikerjakan. Hanya saja, sebagai gantinya jemaah harus membayarkan denda. Adapun kewajiban haji meliputi niat ihram dari mikot, batas area yang telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jemaah, menginap di Musdalifah, menginap di Mina, tawaf wada atau perpisahan, dan melempar jumroh. Yang kedua adalah zakat. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Lalu jenis zakat. Zakat adalah terbagi menjadi 2, yakni zakat mal atau zakat harta dan kemudian zakat fitrah atau macam-macam zakat. Zakat mal atau mal zakat adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Zakat baru bisa dikenakan apabila sudah memenuhi kriteria, yakni harta tersebut merupakan milik penuh, diperoleh dari cara halal dan mencapai nisab. Perhitungan zakat fitrah.
Untuk zakat fitrah, besaran pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras atau makanan pokok lain yang berlaku. Zakat fitrah ini dibayarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Di Indonesia, pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau bayar zakat fitrah dengan uang tunai yakni sebesar Rp40.000 sampai Rp50.000 per orang yang disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg. Sementara untuk pengertian zakat mal dan perhitungannya adalah dengan mengalikannya dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat nisab. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Batasan nisab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Nah, untuk nisab zakat pertanian sama dengan 5 wasak atau 653 kg beras. Nisab zakat emas setara dengan 20 dinar atau 85 gram dan sebagainya. Nah, mengenal apa itu pailit dan bedanya dengan bangkrut sebagai contoh untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini adalah Rp900.000, maka batas nisab adalah Rp76.500.000. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal Rp76.500.000 atau setara 85 gram emas dan sudah mengendap selama setahun atau mencapai haul, maka wajib menunaikan zakat. Nah, besaran zakat artinya yang harus dibayar adalah 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang disimpan, atau pembayaran zakat adalah jika mengacu pada zakat penghasilan. Nah, seorang dengan penghasilan setahun adalah 100 juta, maka zakat mal yang harus dibayarkan adalah 2,5 juta rupiah atau 2,5% dikali 100 juta. Lalu wakaf, dikutip dari buku Fikih Wakaf karya Nurwan Darmawan, pengertian wakaf menurut bahasa dan istilah adalah al-habs dan al-sabil. Kemudian menurut istilah, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contoh wakaf adalah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid atau mewakafkan rumahnya untuk kepentingan para penuntut ilmu atau semisalnya. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 12 yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Nah, dari ayat di atas, Syekh Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiki berkata, di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf. Sehingga secara umum wakaf juga termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Rukun dan syarat wakaf. Ada 4 rukun dalam berwakaf, yakni orang yang berwakaf atau al-wakif, benda yang diwakafkan atau al-mauquf, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi, dan terakhir lafaz atau ikrar wakaf, itu sigoh. Syarat wakaf pada orang yang melaksanakannya, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, hingga ucapan lafaz berbeda-beda. Nah, syarat yang pertama yaitu syarat orang yang berwakaf, yakni memiliki secara penuh harta tersebut, berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Lalu syarat benda yang akan diwakafkan pertama adalah barang berharga, barang yang diketahui jumlahnya, dimiliki oleh orang yang berwakaf, dan benda yang berdiri sendiri atau tidak melekat pada harta lain. Lalu syarat orang yang menerima manfaat wakaf adalah orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi untuk tertentu. Sedangkan untuk tidak tertentu adalah orang yang menerima harus menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja. Yang terakhir yaitu syarat wakaf yang terakhir berkaitan dengan isi ucapan. Pertama, ucapan harus menunjukkan kekal atau ta'bid. Tidak sah bila ucapan dengan batas tertentu. Kedua, ucapan harus dapat direalisasikan. Lalu ucapan bersifat pasti. Dan keempat, tidak diikuti syarat yang bisa membatalkan. Nah teman-teman, bila semua telah dipenuhi, maka wakaf telah sah. Orang yang melakukan wakaf tidak dapat lagi menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.